Nah, bagi Sobat Football United yang berada di Malang, sekitarnya, jika memang ada keluhan, permasalahan dengan tulang belakang, skoliosis, dan juga lain-lainnya, ini bisa langsung ke Dokter Xenia. Gua sendiri melakukan kunjungan ke sana, dan gua juga di treatment luar biasa. Gua ada beberapa keluhan ya di punggung dan juga di tulang ekor, dan setelah di treatment, setelah mengalami perawatan di sana, terutama untuk bahu dan juga tulang belakang, gue merasakan lebih ringan, lebih segar, dan jauh berbeda dari sebelumnya. Ini pengalaman yang sangat-sangat positif. Jadi Sobat Football United yang mengalami permasalahan ya di seputar tulang belakang, seputar postur, seputar tulang, bisa langsung cus ke Instagram Dokter Xenia, segera buat jadwal dan lakukan kunjungan. Terima kasih. Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi di antara derasnya informasi bahwa Manchester United ini mengincar posisi penyerang ya, dengan ada beberapa nama yang dikaitkan dengan Manchester United, gue ingin membahas ada sebuah informasi yang diberikan oleh Laurie Whitwell ya, bahwa di belakang layar ada pencarian dari Manchester United untuk gelandang yang mobile nih, gelandang yang memang memiliki intensitas yang tinggi, yang pergerakannya ini sangat cair, sangat besar, untuk mengimbangi tentu saja kualitas-kualitas saat ini yang ada di lini tengah, tapi neraca keuangan ini yang menjadi faktor utama apakah Manchester United akan sukses atau tidak ya mendatangkan pemain tengah baru. Selain itu, Manchester United juga telah melihat posisi penjaga gawang. Namun ada atau tidak ada tanda-tanda bahwa Andre Onana ini akan pergi. Dan ini yang membuat saat ini pergerakan di bursa transfer untuk posisi penjaga gawang Manchester United ini sedang terhenti, kecuali Altay Bayindir akan cabut. Jadi kalau Altay Bayindir cabut, baru Manchester United akan melakukan pergerakan di bursa transfer untuk mendatangkan penjaga gawang ya. Ada informasi lainnya dari Fabrizio Romano juga bahwa disebutkan Manchester United bisa saja mendatangkan 2 atau 3 pemain baru lagi ya sebelum bursa transfer selesai. Ini yang diperkirakan oleh Fabrizio Romano. Jadi akan ada 2 atau maksimal 3 pemain baru yang bisa didatangkan Manchester United sebelum bursa transfer ini selesai. Sebentar, sebelum gue bahas ya, belum ada kabar-kabar lain. Jadi memang yang disebut di belakang layar oleh Laurie Whitwell adalah memang Manchester United ini sebenarnya ingin memperkuat 2 posisi penjaga gawang dan juga posisi lini tengah. Tapi itu semua masih sangat tergantung dengan dana yang tersedia. Di sisi lain untuk posisi lini tengah ya, dikabarkan oleh Samuel Lukhurs dari Manchester Evening News bahwa Toby Collier, gelandang tengah muda ini, akan meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman. Jadi dia akan dipinjamkan ke klub lain. Dan disebutkan ya oleh sumber mengatakan bahwa Toby Collier ini memang harus cabut secara pinjaman karena ada keuntungan berupa perkembangan ya. Dan Manchester United ini juga memiliki kesepakatan ataupun rencana yang menyetujui cabutnya Toby Collier secara pinjaman. Walaupun memang determinasi dari Toby Collier ini juga dilihat sebagai sesuatu yang positif di Manchester United. Oke, posisi gelandang tengah Christian Eriksen sudah cabut, Toby Collier tadi dikabarkan juga cabut. Ini meninggalkan pemain-pemain yang saat ini berarti kan mayoritas sama seperti musim lalu. Ada Casemiro misalnya, ada Ugarte, ada Kobbie Mainoo, ada Mason Mount.
ada Bruno Fernandes juga di sana ya. Lalu kalau gue lihat pemain lini tengah, ya itu sih kalau yang memang pemain tengah yang memiliki karakter pemain tengah ya, di mana kan ada 2 posisi di sana. Jadi dari situasi 3-4-2-1 memang ada 2 gelandang. Jadi pemain-pemain yang tadi gue sebutkan ditambah misalnya pemain muda seperti kayak Sekou Kone ya, ini juga bisa ditempatkan di posisi gelandang tengah. Artinya saat ini kalau menurut gue secara kuantitas Manchester United paling tidak membutuhkan 1 pemain lagi sih. Karena ya secara kedalaman skuad hitung-hitungan Manchester United kehilangan 2 pemain, Christian Eriksen dan juga Toby Collier. Jadi menurut gue ya memang harus ditambal untuk posisi yang ditinggalkan tersebut ya, dengan mendatangkan paling tidak 1 pemain. Apakah pemain yang didatangkan ini memang diproyeksikan sebagai pemain utama atau tidak, tergantung penilaian tim teknis kepelatihan tentu saja ya. Ruben Amorim bagaimana dia menganalisa situasi pemain-pemain gelandang Manchester United saat ini, yang kalau menurut gue secara ringan amatiran gue tidak bisa hanya melihat apa yang terjadi musim lalu. Spesifik, secara terbuka, misalnya, Casemiro. Musim lalu tidak stabil, tidak konsisten, bla bla bla. Ugarte juga demikian. Mungkin Kobbie Mainoo yang masih kesulitan untuk menemukan bentuk permainan di dalam sistem yang dibangun oleh Ruben Amorim. Gue berbicara musim lalu ya. Lalu dengan situasi seperti itu maka dianggap bahwa musim ini mereka tidak cocok, mereka tidak pantas. Belum tentu seperti itu. Saat ini Manchester United sedang berada pada tour pre-season. Ada persiapan yang besar juga yang dilakukan oleh Ruben Amorim. Tentu saja Ruben Amorim juga tidak ingin ya performa yang sama ditunjukkan oleh pemain-pemain tersebut tadi untuk musim selanjutnya, musim ini. Pasti tentu saja ingin ada perbaikan. Dan kalau melihat dari 2 situasi pertandingan pre-season Manchester United ketika menghadapi Leeds dan juga menghadapi West Ham United, menurut gue lini tengah ya, terutama pemain-pemain yang musim lalu tampilannya tidak maksimal, menunjukkan adanya peningkatan, baik itu peningkatan sedikit maupun juga secara drastis. Casemiro menurut gue ada peningkatan di sana, Kobbie Mainoo, Manuel Ugarte pun juga demikian. Artinya bahwa potensi lini tengah Manchester United ini bisa jadi lebih baik daripada musim lalu. Iya, penambahan Bumo dan juga Cunha, 2 pemain ini datang tapi memiliki efek ya, impact yang tidak sedikit di kualitas permainan skuad secara keseluruhan, walaupun juga di posisi yang berbeda-beda. Jadi menurut gua memang rencana bagus Manchester United untuk mendatangkan pemain 1 lagi, tapi dengan kesulitan yang ada terutama dari sisi finansial. Kalau seandainya ya Casemiro bisa lepas, ini akan membuat Manchester United lebih leluasa. Tapi bahwasannya fakta sampai dengan saat ini tidak ada lagi pemberitaan yang menyebutkan atau mendekatkan Casemiro ini keluar ke Manchester United, sehingga menurut gue secara ringan amatiran peluang Manchester United untuk mendatangkan pemain gelandang tengah baru tidak besar. Tapi apakah ini membawa pesimisme? Gue tidak ingin bersikap seperti itu. Tugas dari Ruben Amorim dan juga staf kepelatihannya ini kan bukan hanya menentukan ini pemain bagus, kita keep, ini pemain jelek, kita buang, kita singkirkan, tidak. Tapi juga ada salah satu tugas besar, yaitu adalah pemain ini tidak bagus, pemain ini belum maksimal. Bagaimana caranya dimaksimalkan? Bagaimana caranya ditingkatkan lagi kemampuannya? Bagaimana karakternya? Mentalitasnya seperti apa? Ketika karakternya kuat, mentalitasnya bagus, kita tempa lagi, kita perbaiki lagi. Hal-hal seperti itu kan juga bagian dari tim kepelatihan. Sehingga menurut gue ya ini juga merupakan tantangan sih bagi Ruben Amorim, terutama untuk lini tengah Manchester United musim depan dengan segala keterbatasan ya di bursa transfer musim panas kali ini. Bagaimana dengan posisi penjaga gawang? Selalu gue ulang-ulangi dan akan gue ulangi lagi bahwa memang untuk mendatangkan penjaga gawang baru kuncinya ada di Altay Bayindir, dan sampai dengan sejauh ini gue belum mendengar ada kabar bahwa memang Altay Bayindir nih mendekati pintu keluar dari Manchester United. Sehingga menurut gue sampai dengan sejauh ini ya ada beberapa kabar yang mengaitkan Manchester United dengan berbagai nama penjaga gawang, tapi gue belum melihat bahwa kemungkinan besar akan terjadi Manchester United melakukan pergantian penjaga gawang.
kita lihat ya, segala sesuatunya masih sangat bisa berubah secara dinamis, termasuk juga pemain yang ataupun pergerakan Manchester United di belakang layar untuk mendatangkan pemain lini tengah dan juga pemain penjaga gawang. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United mengenai pergerakan Manchester United di belakang layar ini ya, untuk mendatangkan selanjutnya target itu adalah pemain tengah dan juga kiper. Mana yang harus didatangkan duluan? Kiper baru kah ataukah gelandang tengah dulu? Silahkan drop di kolom komen bersama alasannya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.